kota Banda Aceh saya pindahkan kemari nih. Benar, karena sepanjang jalan tadi Bukit Barisan kanan kiri itu untuk daerah penduduk cantik sekali gitu ya. Di pantai yang kini telah berubah wajah itu, Shirin dan keluarga kembali menikmati masakan yang menggugah selera. Itulah ketika sejumlah ikan bakar tersaji di depan mereka. Tak jauh berbeda dengan makanan sebelumnya, Shirin dan keluarga tampak begitu lahap menyantap hidangan yang tersedia. Jangan kita ini senang-senang aja lah, maksudnya ini liburan senang-senang kita nggak ngerti ini sebagai kerjaan yang kalau dianggap gitu pasti capek. Karena yang penting kita menghibur orang itu apa ya sini. Ada apa ya namanya porsi-porsinya. Iya, kalau untuk uang itu urusan orang tua yang manajemennya. Kiki dan kawan-kawan memang tak pernah mempersoalkan uang yang mereka hasilkan. Bagi personil Cowboy Junior, bernyanyi adalah kegiatan menyenangkan. Bahkan hal ini seolah telah menjadi keseharian yang tak bisa dipisahkan. Biasanya kalau kita bikin suatu project pasti intinya pengen sukses kan, maksudnya intinya pengen bisa dikenal banyak orang ya. Itu juga yang kita awalnya gitu pengen bisa menghibur banyak orang, pengen bisa dikenal banyak orang. Ternyata bisa lebih daripada itu gitu. Kita maksudnya dapat sambutannya baik, dapat walaupun ada yang buruk sambutannya, ada yang baik juga, macam-macam dan kita senang lah. Pokoknya banyak pro dan kontra di tahun 2013. Seru. Ketulusan empat anak ini pula yang membuat karir mereka menanjak hingga duduk di tampuk popularitas. Niat semula hanya ingin meluapkan hobi, justru mampu menghasilkan pundi-pundi yang tak sedikit nilainya. Bahkan di usia mereka kini telah banyak pencapaian yang diraih Cowboy Junior. Tapi di balik semua kesuksesan itu, bagaimana dengan urusan sekolah mereka? Tidakkah Kiki dan kawan-kawan takut pendidikan mereka berantakan lantaran tergiur kenikmatan menjadi boyband cilik ternama? Lalu adakah harapan dan semangat baru yang dibawa Cowboy Junior di tahun yang baru? Bisa sukses antara karir dan sekolahnya, bisa bahagiain orang tua terus, selalu jadi yang terbaik lah buat keluarga dan buat semuanya. Benar. Apa ya? Ya itu dia di sekolah juga semoga sukses terus. Tapi lebih ke karir aja sih. Ada yang berbeda saat Niza merayakan tahun baru kali ini. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya, kali ini Niza melepas kepergian tahun 2013 di rumah barunya di kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Tidak hanya sendiri, keluarga besar Nizam pun hadir menemani detik-detik terakhir pergantian tahun kali ini. Maka tidak heran ketika Nizam begitu berbahagia bisa merayakan tahun baru di rumah baru sembari menikmati kebersamaan dengan keluarga tercinta. Oke, pemirsa. Nah, sekarang Nizam ada di rumah baru Nizam. Nah, hari ini tuh lagi ada tahun baru, jadi Nizam akan main petasan sama bakar-bakar. Ini trompet. Nih, udah. Nih, misal trompet. Udah mau detik-detiknya tahun baru. Aku belum. Tiga, dua, satu. Dan inilah kisah dari Fatin Sidkia Lubis. Mendulang popularitas di tahun 2013, rupanya memberikan kebanggaan tersendiri baginya. Dan di jelang malam pergantian tahun kemarin, Fatin punya cara tersendiri untuk melewati pergantian tahun. Bisa berkumpul bersama sahabat dan bermain kembang api bersama, rupanya memberikan kebahagiaan tersendiri bagi pemenang ajang pencarian bakat ini. Lantas seperti apa kebahagiaan Fatin saat bisa bermain kembang api bersama teman-temannya?
Ntar pemirsa Seleb on Cam kita semua yang ngumpul di sini bakalan ntar ada seru-seruan di bawah kita bakalan ngebakar petasan, Membakar rumah kan. ngebakar petasan di situ dan kita bakalan seru-seruan di situ. Ikutin terus pokoknya. Pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda di Seleb on Cam. Dari kisah malam tahun baru yang dilewatkan sejumlah selebritis tanah air dengan caranya masing-masing, inilah kebahagiaan pasangan baru Shirin Sungkar dan Teuku Wisnu. Setelah sukses menggelar acara resepsi pernikahan di tanah leluhur Teuku Wisnu di Nangro Aceh Darussalam pada tanggal 29 Desember 2013 lalu. Disambut dengan begitu istimewa di kampung halaman Teuku Wisnu. Sayang rasanya jika Shirin dan keluarga tak menikmati pesona makanan dan indahnya alam semesta Tanah Rencong. Dan benar saja, walau ini bukanlah pertama kali bagi Shirin berkunjung, tapi ia tetap terpikat dengan lezatnya cita rasa yang tersaji di ujung pulau Sumatera tersebut. Memang kita ini semua pencinta durian, pencinta seafood. Jadi kayak tadi baru sampai langsung makan seafood. Seafood di Aceh enak banget. Jadi kayak memang waktu pertama kali aku ke Aceh langsung dibawa Wisnu waktu itu ke seafood situ. Banda seafood. Iya, enak banget. Jadi pas kita rencanain kesini lagi aku langsung bilang yang please dong nyampe langsung ke Banda seafood lagi, enak banget. Langsung ke situ, ya sesuai dengan waktu itu lagi, malamnya pesta durian. Lagi tapi kan temanya holiday kali ya, bukan kayak gini kan, bukan acara kayak gini. Ya kalau kebersamaan sih, tema apapun ya yang ya. Kita juga waktu itu kesini, waktu liburan ya kayak gini juga, emang seneng bareng-bareng gitu. Ini yang kedua kali saya ke Aceh. Yang pertama kali waktu tsunami, saya sama sekali tidak merasakan lezatnya masakan Aceh. Di sini baru saya kaget sekarang. Ternyata enak-enak, jadi kita makan terus. Tidak hanya memanjakan lidah, Shirin Sungkar dan keluarga juga dibuai pesona akan panorama di Pantai Lampu Uuk Aceh Besar. Selain panorama, pantai yang juga terkena dampak tsunami di Aceh tahun 2004 lalu ini menjadi salah satu hal yang membuat Shirin dan keluarga dibuat penasaran. Kita udah sampai di pantai Lampu U. Ya sebenarnya ini udah yang kedua kali sih kesini. Cuman hari ini rame banget. Kalau waktu itu kita sepi sekali. Ya liburan. Bagus. Indonesia tuh bagus banget sih. Di mana aja juga bagus sebenarnya. Cuman kurang dieksplor aja. Jadi orang nggak tahu. Taunya Bali doang. Ya ini di Pantai Lampu U ya. Di sini salah satu objek wisata yang ada di Aceh, tepatnya di Banda Aceh. Lampu U Banda Aceh apa Aceh Besar? Aceh Besar ya, Aceh Besar ya. Nah di sini mungkin banyak yang dari luar kota juga, bahkan dari luar negeri juga ada juga yang datang ke sini gitu. Nah, waktu itu saya pernah datang ke sini nggak gerimis, jadi bisa melihat sunset. Cuman kalau sekarang karena lagi gerimis sunsetnya nggak kelihatan. Kalau kita berpikir ke yang bahaya, ada tsunami segala ya tidak jadi apa-apa ya. Tapi kalau saya sebagai arsitek membayangkan ini, kota Banda Aceh saya pindahkan kemari nih. Benar, karena sepanjang jalan tadi Bukit Barisan kanan kiri itu untuk daerah penduduk cantik sekali gitu ya. Di pantai yang kini telah berubah wajah itu, Shirin dan keluarga kembali menikmati masakan yang menggugah selera. Itulah ketika sejumlah ikan bakar tersaji di depan mereka. Tak jauh berbeda dengan makanan sebelumnya, Shirin dan keluarga tampak begitu lahap menyantap hidangan yang tersedia.
Udah juara deh. Mak jangan pakai nasi, Mak. Jadi enggak Cuma makan nasi, Mak. Enggak makanan. Panas. Ini nggak boleh makanan ditiup Tuh nih. sambalnya tuh. Irwansyah tadinya syuting nggak bisa ikut. Nah ternyata dibatalkan sampai tanggal 1 itu tidak ada syuting. Tapi Zaskia udah Baru sehari.